Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, kita sebagai pengikut Yesus harus terus belajar, saudara. Ya, jangan kita puas hanya karena kita telah banyak menghafal ayat, ya. Jangan kita puas hanya karena kita banyak menghafal firman Tuhan. Kalau kita mampu menghafal firman Tuhan, mampu menghafal ayat-ayat, itu memang baik, ya. Tetapi saudara dituntut oleh firman Tuhan bukan menjadi penghafal firman Tuhan. Saudara dituntut oleh firman Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Apa gunanya merenungkan? Agar supaya ada interaksi antara Bapa kita yang di sorga dengan hati sanubari kita untuk menerangkan, menjelaskan firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita tidak mau melakukan renungan firman Tuhan itu, saudaraku, maka saya khawatir saudara lambat laun akan menjadi seorang Kristen yang dungu, saudara. Saudara tahu, saya menemukan ada orang-orang Kristen ya, yang saya temui, mereka sampai berkata bahwa karena Yesus datang sebagai penebus dosa, maka semua orang itu akan masuk surga. Jadi neraka itu tidak ada gunanya lagi karena Yesus datang sebagai penebus dosa. Ini kan pernyataan dungu, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi pengikut Yesus yang dungu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dungu itu mempunyai arti sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh, ya. Bebal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki arti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, ya, karena pikirannya tidak tajam. Jadi hati-hati saudara, kalau saudara puas dengan hanya menghafal firman Tuhan. Ya, di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh untuk merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan merenungkan firman Tuhan itu, maka akan terjadi interaksi antara Bapa kita yang di surga yang merupakan pemilik daripada firman Tuhan itu dengan hati sanubari kita, sehingga kita bisa mengerti intisari daripada firman Tuhan yang sedang kita baca itu. Dahulu kala, saudara, Bapa kita yang di sorga menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, saudara. Ya, jadi para nabi ini menyampaikan pesan firman Tuhan itu kepada umat manusia. Dan puncaknya itu adalah ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Jadi Yesus Kristus ini adalah puncak daripada pemberitaan firman Tuhan, saudara. Ya, setelah para nabi sebelumnya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengapa saya katakan Yesus merupakan puncak daripada pemberitaan firman Tuhan? Pertama, saudara, tujuan daripada firman Tuhan itu disampaikan kepada manusia adalah agar manusia mengerti akan keselamatan. Artinya manusia menyadari, dengan firman Tuhan itu manusia menyadari bahwa dirinya berdosa, pasti akan masuk neraka. Jadi engkau butuh keselamatan. Nah, firman Tuhan itu akan menuntun orang menuju kepada jalan keselamatan. Nah, Yesus Kristus ini, dia adalah firman Bapa yang di sorga yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia yang diberi nama Yesus. Ya, itulah sebabnya saya katakan Yesus adalah merupakan puncak daripada pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sendiri sudah datang ke dalam dunia ini. Ya, dia mengambil rupa manusia dan kita mengenalnya dengan nama Yesus. Jadi dia sudah merupakan puncak, saudaraku. Kalau firman Tuhan itu sudah datang langsung ke hadapan manusia, maka apakah diperlukan lagi firman Tuhan lain, saudara? Ya, jadi saudara harus mengerti urutannya ini, saudara. Ya, dahulu kala Bapa kita yang di sorga menyampaikan firman-firman-Nya melalui para nabi. Tetapi kemudian firman Bapa kita yang di surga itu datang sendiri ke dalam dunia ini dalam rupa atau dalam wujud manusia yang kita kenal sebagai Yesus,
maka Yesus menjadi puncak daripada pemberitaan firman Tuhan itu. Karena Yesus adalah firman Bapa yang di sorga. Iya kan? Kalau firman Bapa yang di sorga sudah datang ke dalam dunia ini, untuk apa lagi ada firman lain? Seharusnya kan sudah selesai, saudara. Nah, Yesus juga datang ke dalam dunia ini bukan hanya sebatas mengajar kebenaran firman Tuhan, tetapi dia juga sekaligus menebus dosa manusia. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di awal, supaya kita mengerti ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dia menebus dosa manusia. Itu bukan berarti otomatis semua orang itu masuk surga. Yesus menebus dosa kepada setiap orang yang menyadari dirinya berdosa. Karena firman Tuhan kan tadi saya sudah katakan, firman Tuhan itu memberi manusia kesadaran bahwa karena dirinya berdosa, maka dia itu perlu ditebus dosanya. Nah, bagi orang-orang yang menyadari dirinya berdosa dan dia mau bertobat, maka Yesus adalah jalan keluarnya. Yesus telah menebus dosa bagi orang-orang seperti itu, saudaraku. Ya, bagi setiap orang yang mau bertobat, yang mau meninggalkan perbuatan dosanya, dia datang kepada Yesus, maka dia akan belajar bagaimana cara hidup yang benar di hadapan Bapa kita yang di surga. Jadi bukan otomatis langsung masuk surga semua cuma dengan judul Yesus penebus dosa, saudara. Ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah merupakan penebusan dosa sehingga manusia beroleh keselamatan. Ingat, kepada setiap orang yang percaya, saudara, ya, atas pengorbanan Yesus ini. Bukan secara otomatis gak kenal Yesus pun langsung bisa masuk surga. Yang masih berbuat dosa kiri kanan pun masih langsung masuk surga. Itu pengertian yang dulu, saudaraku. Jadi kita harus mengerti dengan baik dan benar. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah merupakan puncak daripada pemberitaan firman Tuhan. Karena tujuan dari pemberitaan firman Tuhan yang dulu dilakukan oleh para nabi itu adalah membawa manusia kepada keselamatan, saudaraku. Ya. Jadi ketika Yesus sendiri sudah datang, saudaraku, ke dalam dunia ini, yang mana dia adalah firman Bapa kita yang di sorga, ya, firman itu sendiri, maka selesailah masa-masa pemberitaan firman Tuhan itu dan manusia telah diberikan solusi yang akurat, yang tepat melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, saudara. 2 Timotius 3 dan 4, di sana firman Tuhan berkata begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tahu, saudara, ajaran sehat itu apa? Ajaran sehat itu yaitu firman Tuhan, saudaraku. Ya, seperti kami ini memberitakan firman Tuhan, tidak semua orang suka. Ya kan? Apalagi sekarang ini ada fenomena di mana orang mendengarkan firman Tuhan dilihat dulu siapa pembicaranya. Maka firman Tuhan ini mengingatkan, ya kan, ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya kan? Jadi di masa kemudian, artinya di waktu Paulus menyampaikan ini sampai hari ini dan seterusnya, saudara, akan ada orang-orang yang mempunyai perilaku seperti ini, saudara. Ya, tidak dapat lagi menerima firman Tuhan. Bahkan kalau firman Tuhan diberitakan, masih dilihat dulu siapa yang berbicara. Kalau bukan pendeta favorit, kalau bukan hamba Tuhan favorit, maka ya firman Tuhan itu akan di skip begitu saja, saudaraku. Jadi bukan perhatian atau fokusnya kepada pemberitaan firman Tuhan, tetapi siapa pembicaranya. Selanjutnya di ayat 4 dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ini kebenaran kan sama, saudara. Kebenaran itu ya firman Tuhan itu. Dan membukanya bagi dongeng. Nah, jangan saudara pikir dongeng itu cuma ada di dalam buku cerita anak-anak, saudara. Ada juga dongeng-dongeng yang dibungkus secara rohani, saudara. Ya, terkesan itu rohani, tetapi isinya dongeng, saudara. Makanya diperlukan saudara harus merenungkan firman Tuhan itu, saudara. Jangan cuma menghafal. Kalau saudara hanya menghafal, saudara akan menjadi seorang yang membeo. Diajarkan oleh pendetanya A, saudara membeo A. Diajarkan B, saudara membeo B. Makanya kan ada sekte-sekte ini, ada ajaran-ajaran sesat di dalam kekristenan itu.
Karena pengajarnya ini adalah pengajar dongeng, saudaraku. Mereka membungkus kerohanian itu atau kisah-kisah rohani itu mereka bungkus dengan pikirannya sendiri, dibikin asik begitu, saudara. Lalu itu diajarkan, ya. Dan orang yang dungu yang saya sebutkan tadi itu mereka sangat terpesona dengan ajaran-ajaran kerohanian yang dibungkus seperti itu, saudaraku, yang disebutkan oleh firman Tuhan ini sebagai dongeng, saudaraku. Jadi dongeng ini jangan dianggap cuma cerita anak-anak yang lucu itu yang membuat anak-anak bisa tertidur. Dongeng ini juga ada di dalam lingkungan kerohanian, ya. Cerita-cerita rohani dibungkus sedemikian rupa menjadi dongeng, saudaraku, bukan lagi menjadi realitas, saudara. Maka penting sekali saudara menyadari hari ini. Jangan saudara puas kalau saudara menghafal firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, saudaraku, supaya ada interaksi antara sanubari saudara dengan Bapa kita yang di sorga, sehingga dia dapat menerangkan ke dalam hati sanubari saudara apa maksud daripada firman Tuhan yang sedang saudara baca itu, kemudian saudara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saudara. Jangan saudara menjadi umat yang gampang percaya begitu saja, karena saudara juga termasuk orang yang cuman menghafal, saudara. Kalau menghafal firman Tuhan itu memang saudara tidak akan mendapatkan kemajuan. Ya, yang saya sebutkan tadi, saudara hanya cenderung membeo. Saya menemukan ada beberapa yang saya kenal orang, mereka mendengarkan ceramah-ceramah dari pendeta yang memang jelas-jelas menyimpang daripada kitab suci Alkitab, dan mereka sangat patuh kepada pengajar itu. Ini yang ditegur oleh Paulus atau yang diingatkan oleh Paulus, dikatakan di ayat 3 tadi, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi kalau firman Tuhan itu enak didengarnya, wah ini bicara tentang berkat, ya kan? Oh ini bicara tentang kesembuhan, ada mujizat. Nah ini yang dicari, saudara, yang mengenakkan telinganya. Tapi kalau ada firman Tuhan yang memberikan mereka pengetahuan yang lebih dalam lagi, atau yang menegur dosa, nah itu skip aja lah kalau berat. Ya ini yang disebutkan di dalam ayat 3 tadi, bahwa mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi dongeng itu enak, saudara. Anak-anak suka mendengarkan dongeng, ya. Waktu anak-anak masih balita suka dengar dongeng, dan itu membuat mereka asik, terlena dengan itu seolah-olah itu kisah nyata. Begitulah dongeng, saudara. Jadi sekali lagi jangan saudara anggap dongeng itu cuma ada di buku cerita anak-anak. Di dalam kerohanian pun juga banyak terjadi dongeng, saudara. Ya, kisah-kisah yang nyata didongengkan, ditambah-tambahi, bahkan dikurang-kurangi fakta-faktanya, dan kemudian itu menindakbobokkan orang-orang dungu, saudara. Ya, mereka sangat percaya dongeng. Ini sudah diperingatkan Paulus 2000 tahun yang lalu, saudara. Maka berhati-hatilah dengan imanmu, saudara. Ya, engkau tidak hanya menghafal firman Tuhan. Di kekristenan tidak diajarkan tindakan seperti itu. Yang diajarkan di dalam kekristenan itu adalah renungkanlah firman Tuhan itu, atau renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tujuan daripada merenungkan firman Tuhan itu adalah supaya ada interaksi antara hati sanubari saudara dengan Bapa yang di sorga. Dia bisa menyampaikan ke dalam hati sanubari saudara pengertian-pengertian baru mengenai firman-Nya, sehingga saudara mengerti kebenaran, sehingga langkah hidup saudara juga bisa sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Sehingga tidak lagi saudara akan berkata bahwa, contoh ya saudara ini, wah Yesus itu penebus dosa, maka semua orang otomatis masuk sorga. Ya, sekali lagi ini pernyataan dungu, saudara. Hanya orang yang bertobat yang dapat masuk kerajaan sorga melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengampuni dosa orang yang mau bertobat dari perbuatan dosanya. Mau berhenti berbuat dosa, itu namanya bertobat. Berhenti berbuat dosa, lalu ingin belajar kebenaran dari firman-firmannya Tuhan Yesus. Ya, hidup sekarang, hidup yang diperbaharui, bukan hidup yang lama lagi. Dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, jadi mempunyai pengertian, akhirnya hidupnya bisa meninggalkan dosa. Nah inilah orang-orang yang menuju kepada sorga. Jadi bukan otomatis karena Yesus penebus dosa semua orang tanpa alasan apa-apa langsung otomatis masuk surga. Ini yang mau saya sampaikan, saudaraku.
Agar kekristenan kita ini benar-benar menjadi kekristenan yang bermutu, saudara. Yang menuju kepada sorga, saudara. Ya, jangan membiasakan diri kita itu seperti pesan firman Tuhan tadi, hanya suka mendengarkan yang enak sesuai keinginan telinga, yang hanya suka mendengarkan yang berbau dongeng, saudara. Renungkan firman Tuhan itu, ya. Jangan dipakai berdebat semata-mata, saudara. Berdebat juga boleh, tetapi kan direnungkan dulu baru diperdebatkan, bukan asal debat, ya. Tuhan akan mau berbicara di dalam hati sanubari kita ketika kita merenungkan firman Tuhan itu. Paham, saudara, ya? Tuhan tidak akan berbicara kepada kita kalau kita cuma sebatas menghafalnya, saudara. Ketika kita merenungkan, itulah waktunya Tuhan akan berinteraksi dengan hati sanubari kita untuk menerangkan maksud dan tujuan daripada firman Tuhan yang sedang engkau baca. Demikian, saudara, pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.